Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami, yaitu perekonomian di Indonesia, korupsi di Indonesia. Kelompok kami terdiri 3 orang, yaitu Windy Astuti, saya sendiri Askin, adapun Ismail. Langsung saja ke materi kami. Baik, pengertian korupsi. Permasalahan korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Sangat korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa, baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli menemukan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya ada yang pro, ada pula yang kontra. Walau bagaimana korupsi merugikan negara dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi adalah benalu yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan maupun pada umumnya. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya masalah korupsi. Siapa yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara yang mudah? Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia, terlihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi, ironisnya negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia, bukankah merupakan sebuah negara yang kaya, malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat, enormous destruction effect, terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi, sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 4. Menurunnya pendapat negara dan sektor pajak. 5. Meningkatkan hutang negara. Bagaimana dengan hutang Indonesia? Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa asal digunakan untuk kegiatan yang produktif. Hutang dapat dikembalikan apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi. Hal ini akan semakin memburuk keadaannya. Kita tidak membayangkan ke depannya apa yang terjadi apabila hutan negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama, sekalian tidak produktif dan korupsi secara besar-besaran. Upaya untuk menangani korupsi di Indonesia. Ada beberapa upaya penggulungan korupsi yang ditawarkan ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. 1. Kaidan dalam Sujono 1980. 2. Kartono 1983. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dan diberikan peringatan. 1. Perlu penanyaan wajah koruptor di televisi. 2. Reintegrasi, pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. Contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK. 1. Dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis M1/2 merek Plerestov Rusia milik Pemda NAD 2004. 2. Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengusahaan dokumentasi keimigrasian. 3. Dugaan korupsi dalam proyek program keadaan busway pada Pemda DKI Jakarta. 4. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pengambilan tanah yang merugikan keuangan negara senilai 10 miliar lebih. 5. Dugaan pada penyalahgunaan fasilitas presmen dan placement deposito dari B1 kepada PT Texmaco Group melalui BNI. 6. Kasus korupsi dalam penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK. 7. Kasus penyuapan penitara Pengadilan Tinggi Jakarta. 8. Kasus penyuapan Hakim Agung dalam perkara Probosetjo. 10.
kasus korupsi di KBRI Malaysia. Upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. 1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. 2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. 3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. 4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. 5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.